Gadis ini baru 11 tahun. Sudah hilang dalam 2 minggu. Saat polisi menemukan dia, dia sudah hilang 1 kaki dan 1 mata. Tapi dia tidak sedih. Dia mengerti apa itu harga untuk menjadi dewa. Nama dia adalah Koroto. 2 tahun yang lalu, dia di rumah sakit tidak sengaja bertemu dengan pria yang ganteng. Dan cinta dari pertama kali bertemu. Tapi pria ini sudah punya pacar. Tidak punya pilihan lain. Kotoko hanya bisa galau dalam 2 tahun. Setiap hari datang ke rumah sakit untuk bergosip dengan para perawat. Dia baru tahu. Nama pria itu adalah Kuro. Dan nama pacarnya Saki. Mendengar jika Kuro dan Saki lulus akan langsung menikah. Tidak lama sebelum ini kedua keluarga sudah bertemu. Mulai bersiap untuk menikah. Saat Kotoko akan hilang mimpi dia melihat Kuro sendirian. Kotoko tahu kesempatan sudah datang. Dia langsung ke tempat Kuro. Dan langsung mengakuinya. Kau mau menikah dengan aku? Sudah cinta sendiri dalam 2 tahun. Momen ini aku menunggu sudah lama. Harus mengatakan kau sangat berani. Kuro walaupun dia tidak mengerti tidaan punya Kotoko. Tapi dia kesentuh hatinya. Tapi berhubungan dengan anak SMP adalah ilegal. Baru mendengar kata-kata ini, Kotoko tidak bisa menahan diri lagi. Langsung teriak dia bukan anak SMP. Dia sekarang sudah 17 tahun. Sedang SMA. Tahun depan akan masuk ke kampus Kuro. Melihat Kotoko marah, Kuro langsung tertawa. Tidak menyangka, waktu dia masih hidup, bisa bertemu dengan satu gadis SMA lucu seperti ini. Tapi Kotoko penasaran. Kenapa Kuro dan Saki putus? Kuro bilang tahun kemarin. Dia dan Saki jalan-jalan. Hasilnya lewat sungai ini. Di dalam air muncul kapal yang menakutkan. Membuat mereka sangat takut. Yang ini bukan hewan dan bukan manusia juga. Tidak sesuai alami. Tapi kata-kata tidak menutupi mata punya para monster. Kappa dalam pikiran Kotoko itu tidak jahat. Kuro langsung omong. Kappa malam itu sangat galak. Seperti dia ingin tarik orang ke dalam sungai. Langsung hisap semua darahnya. Dan yang lebih kejam adalah, hari kedua, polisi melihat di dekat sana. Ada mayat di muka sungai. Sakit langsung takut. Langsung lari. Dan bilang Kuro adalah orang jahat. Lalu mereka langsung putus. Cerita ini ada banyak yang aneh. Membuat Kuro tidak mau percaya juga. Dia bilang Kotoko jangan rindu dia lagi. Dia bukan tipe yang tepat untuk menjadi pacar Kotoko. Saat dia berbalik mau pergi, Kotoko manggil dia lagi. Suruh Kuro jawab. Tinggalkan sakit dan lari adalah siapa? Kuro terkejut dan menoleh. Kotoko omong lagi. Lari bukan kalian. Tapi Kappa. Kappa melihat kau. Baru takut dan bersembunyi di dalam sawah. Jadi membuat sakit sangat ketakutan. Tanya siapa kau sebenarnya. Ternyata kau adalah tipe orang itu. Udara panas yang membakar menjadi tegang. Kuro takut. Gadis di depan dia adalah siapa? Kenapa dia tahu semua kebenaran? Kotoko ungkapkan identitas aslinya. Waktu 11 tahun. Dia diculik ke dalam gunung yang tinggi. Saat dia bangun, melihat ada banyak monster di dekatnya. Mereka mohon pada Kotoko bagi kekuatan untuk mereka. Mohon, saya mohon. Saya akan kasih jawaban. Oke kita mulai. Putri. Mulai sejak itu. Saat manusia dengan monster ada masalah apa? Semua monster dari seluruh kota di negara ini akan datang mencari Kotoko untuk negosiasi. Kuro tidak mau percaya. Kotoko bilang jika tidak percaya, bisa mencari tahu berita 6 tahun yang lalu. Setelah itu Kotoko naik ke bus ingin pergi. Trik ini membuat Kuro penasaran. Tapi semua tidak ada yang tahu. Di atap mobil ada monster.
Putri, kau tidak apa-apa kan? Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Saya takut orang itu akan makan kau atau tidak. Tidak menyangka. Monster ini sangat lucu. Tapi dia tidak mengerti. Sebagai dewa, kenapa suka dengan pria bernama Kuro itu? Atau mata yang ke kiri sudah buta juga? Kotoko tidak tahu harus omong apa saat ini. Jelas adalah suka tampilan luar punya dia. Dan kali ini monster datang duluan. Karena monster lain di dalam perpustakaan tidak mau pergi. Jadi mohon pada Kotoko untuk hancurkan monster itu. Oke. Ini udah tahun yang ke-6 Kotoko bantu para monster. Selesai masalah ini. Berpikir kepada tahun itu. Dia ditemukan oleh penjaga sedang duduk di kursi dalam taman. Setelah hilang kaki kiri dan mata kanan. Polisi sering datang tiap 2 minggu sekali untuk tanya apa yang telah terjadi. Awal Kotoko tidak mau omong apa. Tapi melihat monster yang lucu seperti itu di depan. Kotoko baru mengerti. Ternyata ambil kaki kiri dan mata kanan punya dia. Karena untuk dia menjadi dewa. Dia merasa transaksi ini tidak buruknya. Dan Kuro setelah memeriksa dokumen. Sudah percaya pada omongan dari Kotoko. Dan saat ini. Putri. Kirain siapa yang datang, kau adalah Danukikan. Penghalang perpustakaan rusak. Jika benar-benar hancur sangat bahaya. Kotoko mulai menggunakan moralitas yang mengikat. Ingin Kuro bersama dia. Jika tidak besok di sosmed akan penuh berita gadis yang mengakui cinta pada dia. Dibunuh oleh orang lain. Tidak ada cara lain. Kuro gendong Kotoko ke perpustakaan. Kotoko mulai bercanda. Saat ini harus gendong kayak tipe putri kan. Sampai ke tempat. Melihat di sini ada satu manyat. Kuro ketakutan. Kotoko langsung menghiburnya. Ini adalah bawahan dia. Baru selesai omong. Satu monster muncul bergegas ke tempat Kotoko. Pada saat bahaya. Kuro bawa Kotoko langsung lari keluar dari situ. Kotoko bersiap untuk menggunakan alat pemadam api dan pukul monster itu. Tapi dengan badan segede itu monster tidak merasa sakit apa. Jelas. Pura-pura jatuh ke dalam tangan Kuro. Melihat monster sudah gila. Kuro gendong gadis ini, kekuatan dalam mulai tambah lagi. Kuro cepat pergi. Kotoko tidak bisa menahan diri, mulai khawatir. Tidak menyangka Kuro tidak takut. Tangan yang putus langsung sembuh lagi. Di balik monster yang tadi. Karena makan tangan punya Kuro jadi kenal racun dan langsung mati. Para monster ini tidak tahu. Kotoko langsung panik. Sekarang dia harus tanya siapa Kuro sebenarnya. Hal ini, jika dibahas melalui omongan kamu. Saat aku 11 tahun makan monster. Dan makan sampai kenyang.